Apa yang akan kalian lakukan jika kalian bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki suatu kesalahan yang bisa mengubah masa depan? Dalam film ini, Takemichi yang bisa pergi ke masa lalu berusaha untuk menyelamatkan kekasih serta sahabatnya yang telah meninggal di masa depan. Setelah sukses dalam serial animenya, film ini membuat versi live action yang diadaptasi langsung dari animenya itu sendiri. So, tanpa lama lagi, ini dia alur cerita film Tokyo Revengers live action. Berlatar belakang waktu Juli 2020, diawali dengan bangunnya Takemichi di rumah yang sangat berantakan di sana. Takemichi yang sedang lapar mencari sisa-sisa makanan dari tumpukan barang di sana. Tanpa sengaja dia melihat berita di televisi bahwa telah terjadi kecelakaan yang menewaskan Hinata Tachibana. Yang ternyata Hina merupakan mantan kekasih dari Takemichi sewaktu dia masih sekolah di SMA. Takemichi di sana sedikit shock karena satu-satunya orang yang pernah dicintainya telah meninggal dunia. Seperti biasa, dia menjalankan hari-hari dengan bekerja sebagai penjaga toko. Selagi menjaga toko, Takemichi kembali lagi melihat berita mengenai Hina dari handphonenya. Yang ternyata kecelakaan itu bukan hanya sekedar insiden, tetapi karena terjadi perselisihan antara geng yang menewaskan Hinata Tachibana. Sepulangnya kerja, dia menuju stasiun kereta dan mengeluh terhadap dirinya sendiri karena mengapa dirinya tidak berguna dan diri Takemichi seperti sampah dan hanya bisa meminta maaf terhadap orang-orang yang merendahkannya tanpa bisa melawan. Saat itu, tiba-tiba ada seseorang yang mendorong Takemichi dan sebelum tertabrak kereta, dia kembali ke masa lalu saat dia SMA. Dalam masa lalunya, dia bertemu dengan teman-temannya yaitu Akun dan yang lainnya. Takemichi di sana belum menyadari bahwa dirinya benar-benar berada di masa lalu dan menyangka semua itu hanyalah sebuah kilas balik ingatan yang biasa terjadi pada orang yang akan meninggal. Ketika dia melihat handphone jadulnya di masa itu, ternyata dia telah kembali tepat 10 tahun yang lalu dari masa depan. Pada saat itu, mereka berlima ternyata sedang dalam perjalanan untuk menantang SMA Shibuya. Dan sialnya, mereka semua dihajar habis-habisan oleh Kiyomasa, yang merupakan salah satu anggota geng Tokyo Manji. Dan mereka semua dijadikan budak Kiyomasa untuk selamanya. Takemichi yang belum menyadari dia benar-benar di masa lalu mengeluh akan hidupnya. Kenapa dia harus mengalami masa kelamnya sebanyak 2 kali seperti dulu. Takemichi lalu pergi ke rumah Hina yang pada masa itu mereka masih berpacaran karena penasaran dengan wajahnya yang dulu. Hina pun muncul dari arah berlawanan. Lalu Hina dengan hati lembutnya mengobati Takemichi yang selalu kalah dalam perkelahian. Saat meratapi nasibnya di sebuah taman, dia melihat seseorang yang ternyata itu adalah Naoto, adik dari Hina, yang sedang diganggu oleh segerombolan preman. Takemichi dengan songongnya berteriak menantang mereka semua, tapi inilah yang terjadi. Setelah situasi aman, dia meminta Naoto untuk berjanji melindungi Hina karena di masa depan Hina akan meninggal sebagai korban tidak berdosa akibat perselisihan geng. Karena Takemichi di masa depan hanya seorang pecundang sama seperti sekarang. Mereka berdua pun lalu bersalaman dan Takemichi kembali kepada masa depan yaitu 2 Juli 2020. Dia terbangun di kantor polisi. Dan ternyata dia diselamatkan oleh Naoto yang di masa sekarang sudah menjadi detektif. Kemudian Naoto mengungkapkan bahwa dirinya telah menyelamatkan Takemichi. Naoto juga menjelaskan bahwa dirinya melihat Takemichi 10 tahun lalu yang kemudian dia meyakinkan Takemichi bahwa dia telah melakukan perjalanan ke masa lalu atau time travel. Sehingga Takemichi bisa mengubah takdir di masa depan. Ketika Takemichi menanyakan Hina, Naoto menjelaskan bahwa kakaknya masih meninggal dan Takemichi lah harapan satu-satunya untuk menyelamatkan Hina. Lalu mereka berdua merencanakan sesuatu untuk Takemichi. Naoto menyuruh Takemichi untuk kembali ke masa lalu agar takdir kematian Hina dapat berubah di masa sekarang. Dimulai dari membahas geng Tokyo Manji di masa sekarang yang sudah berkembang menjadi besar, tetapi masa lalu Tokyo Manji hanyalah geng motor biasa. Kemudian Naoto menunjukkan 2 foto pimpinan dari geng Tokyo Manji, yaitu Maiki dan Kisaki.
Naoto beranggapan bahwa jika keduanya tidak bertemu di masa lalu, mungkin Hina akan tetap hidup sampai sekarang. Mengingat Hina telah meninggal sebagai korban tak berdosa akibat perseteruan geng Tokyo Manji. Sempat merasa tidak percaya diri karena Takemichi menganggap dirinya pecundang, namun Naoto berusaha meyakinkan Takemichi, lalu mereka berdua bersalaman dan Takemichi kembali ke masa lalu. Terlihat Takemichi datang pada masa lalu pada waktu yang kurang tepat, karena dirinya berada di situasi perkelahian 1 lawan 1, yang ternyata itu adalah acara sabung orang yang dipimpin oleh Kiyomasa, dan Takemichi pun kalah dalam 1 pukulan. Tidak terima teman-temannya dijadikan budak oleh Kiyomasa, Akun di sana berencana untuk menusuk Kiyomasa. Namun Takemichi mengingat kejadian dahulu bahwa Akun berhasil menusuk Kiyomasa. Dan jika dia berhasil, Akun akan mendapatkan masalah yang besar dan berakhir dalam kematian. Karena hal itu, kali ini Takemichi berhasil mencegah Akun. Kemudian Takemichi berteriak dan menantang Kiyomasa untuk berduel dengan dirinya 1 lawan 1. Sebelum dimulai, Takemichi dengan songongnya meminta pada Kiyomasa bahwa jika dirinya menang harus mempertemukan dengan ketua geng Tokyo Manji. Hal tersebut membuat Kiyomasa marah dan langsung mengajar Takemichi habis-habisan. Walaupun tanpa perlawanan, Takemichi terus bangkit dan bertahan. Hingga akhirnya 2 orang pimpinan Tokyo Manji pun datang, yaitu Maiki sebagai sang ketua dan Draken sebagai wakil ketua Tokyo Manji. Semua orang di sana langsung terdiam dan menundukkan kepalanya sebagai rasa hormat pada geng Tokyo Manji. Di sana Maiki langsung menghampiri Takemichi dan mengajak untuk berteman dengannya karena Maiki tertarik dengan semangatnya. Maiki ternyata tidak suka akan sabung orang. Dia menanyakan penanggung jawab atas sabung orang ini. Dan semua orang di sana langsung menunjuk Kiyomasa. Tanpa basa-basi, Kiyomasa langsung diajar oleh Maiki dan tumbang dalam 1 tendangan mautnya. Scene pun beralih pada Takemichi yang sedang bersama pacarnya Hina. Ketika romantis-romantisnya, dia mencoba menggenggam tangan Hina. Dan ternyata, tangan yang dia genggam adalah Naoto, adiknya. Apa boleh buat, Takemichi pun kembali ke masa sekarang. Karena pemicu dia untuk melakukan perjalanan waktu adalah bersalaman dengan Naoto. Di masa sekarang, Naoto dan Takemichi menyadari bahwa Takemichi kembali ke masa lalu pada tanggal yang sama di masa lalu. Dan jika Takemichi menghabiskan selama 1 minggu di masa lalu, di masa depan pun Takemichi menghabiskan 1 minggu juga, tapi dalam keadaan tertidur lama seperti koma. Takemichi pun menjelaskan pada Naoto bahwa dirinya telah bertemu dengan Maiki, namun tidak bertemu dengan Kisaki. Naoto pun mendesak agar segera membunuh Maiki di masa lalu. Takemichi pun yang tidak percaya diri kembali ke masa lalu dengan misinya membunuh Maiki. Terlihat di sana Maiki dan Draken yang tiba-tiba datang ke sekolahan Takemichi. Segerombolan orang pun menghadang Maiki karena datang seenaknya. Dan apa boleh buat, Maiki dan Draken menghabisi mereka semua. Ternyata tujuan Maiki dan Draken datang hanya untuk mengajak Takemichi bermain dengannya. Ketika Maiki mengajak Takemichi untuk pergi, Hina pun datang dan langsung menampar Maiki. Hina beranggapan bahwa Maiki dan Draken akan menghajar Takemichi. Draken yang terlihat kesal lalu menghadang Hina, namun Takemichi menyuruh Draken untuk melepaskan tangannya dari Hina dan menyuruh Maiki dan Draken untuk tidak macam-macam dengan pacarnya Hina. Maiki pun lalu melayangkan 1 pukulan, tetapi sebelum mengenai Takemichi, Maiki pun hanya berbicara bahwa itu hanyalah bercanda, sekaligus mengungkapkan bahwa tidak akan macam-macam dengan perempuan termasuk Hina. Hina pun meminta maaf pada Maiki dan Draken yang ternyata mereka adalah temannya Takemichi. Mereka bertiga pun lalu pergi berjalan-jalan. Maiki bercerita bahwa di zaman sekarang berandalan dicap norak oleh orang banyak. Namun pada zaman kakaknya, berandalan dianggap keren karena bisa menyelesaikan masalah sendiri dan hidup sesuai keinginannya. Singkat cerita, Maiki mengajak Takemichi untuk bergabung dengan geng Tokyo Manji. Karena tujuan Maiki membuat geng ini untuk melindungi satu sama lain seperti keluarga. Takemichi pun sangat senang mendengar hal itu, lalu dia bergabung dengan geng Tokyo Manji. Dan untuk pertama kalinya, dia diajak untuk rapat bersama geng Tokyo Manji. Scene pun beralih pada lokasi rapat. Di sana sudah banyak orang berkumpul dan menyambut kedatangan Maiki dan Draken. Sebelum rapat dimulai, Draken di sana melihat Kiyomasa yang sedang berbaris.
Namun Kiyomasa langsung dikeluarkan dari geng sekaligus diusir oleh Draken karena telah melakukan sabung orang sebelumnya. Kiyomasa yang kecewa atas keputusan Draken lalu pergi dari sana, dan rapat pun dimulai. Bahasan rapat tersebut adalah untuk melakukan tawuran dengan geng Mobius, karena salah satu anggota geng Tokyo Manji yaitu Pak dan teman ceweknya telah dikeroyok oleh geng Mobius. Bahkan si cewek Pak sampai dilarikan ke rumah sakit karena terluka parah. Pak pun di sana bersemangat untuk membalaskan dendamnya karena didukung oleh Maiki untuk menghabisi geng Mobius. Di lain sisi, Kiyomasa bertemu dengan Kisaki, yang ternyata Kisaki adalah orang terlicik di geng Mobius dan merekrut Kiyomasa. Scene pun beralih pada zaman sekarang. Naoto terlihat marah pada Takemichi karena misi untuk membunuh Maiki tidak dilakukan. Namun Takemichi meyakinkan Naoto bahwa Maiki di masa lalu merupakan sosok yang sangat baik dan tidak mungkin membunuh Hina. Terlebih Maiki sudah mengetahui bahwa Hina merupakan pacar Takemichi. Takemichi meyakinkan Naoto bahwa pasti ada salah satu pemicu Maiki bisa berubah di masa sekarang dan meminta Naoto menyelidiki lebih dalam. Ketika melihat beberapa hasil penyelidikan Naoto, Takemichi melihat bahwa ada temannya Akun yang ternyata dia telah bergabung dengan geng Tokyo Manji di masa sekarang. Takemichi menyadari bahwa di masa lalu dia telah berhasil mencegah Akun menusuk Kiyomasa. Kini hasil penyelidikan Naoto pun berubah perlahan-lahan dan Takemichi berhasil merubah masa depan. Untuk mendapatkan beberapa petunjuk, Takemichi kemudian menemui Akun di sebuah hotel di sana. Akun di sana terlihat beda sekali dari yang Takemichi kenal. Namun Takemichi sangat senang karena telah bertemu sahabat lamanya. Lalu Akun menceritakan bahwa yang telah mendorong Takemichi di stasiun kereta adalah dirinya. Akun melakukan hal itu karena dirinya diperintahkan oleh Kisaki yang ternyata Akun merupakan budak dari Kisaki. Tidak tahan dengan kesakitan yang Akun rasakan karena diperbudak oleh Kisaki, sekaligus Akun sangat merasa bersalah bahwa dirinya telah mencoba membunuh sahabatnya sendiri. Akun pun berpikiran untuk mengakhiri hidupnya kala itu. Sebelum itu, Akun menjelaskan bahwa Maiki dan Tokyo Manji berubah semenjak kematian Draken di masa lalu. Akun pun meminta maaf pada Takemichi dan berharap Takemichi bisa merubah masa depan. Tidak lama setelah itu, Akun menjatuhkan dirinya dan kemudian mati yang pastinya membuat Takemichi sangat sedih. Keesokan harinya, Takemichi menanyakan asal-usul kematian Draken pada Naoto. Naoto pun menjelaskan bahwa Draken ternyata telah meninggal ditusuk mati oleh seseorang. Namun sampai sekarang pelaku penusukannya belum diketahui. Takemichi pun sekarang berambisi untuk kembali ke masa lalu demi menyelamatkan Draken dan Hina yang telah mati di masa sekarang. Ketika kembali ke masa lalu, dia melihat Akun yang telah mati di masa depan dan segera memeluk Akun dan mendoakan akan masa depannya. Kemudian Takemichi pun pergi ke rumah Hina. Hina mengajak Takemichi untuk menghadiri festival yang tidak lama akan diadakan di sana. Namun Takemichi teringat bahwa pada saat hari festival itu, tawuran dengan geng Mobius akan dilaksanakan. Dan dia beranggapan bahwa mungkin Draken mati ditusuk oleh salah satu anggota geng Mobius. Takemichi pun lalu mencari Maiki dan Draken untuk menghentikan tawuran itu. Dan ternyata saat itu mereka berdua berada di rumah sakit untuk menjenguk pacarnya Pak yang sedang dirawat. Orang tuanya pun menemui Maiki dan Draken, kemudian menyalahkan mereka berdua atas kejadian putrinya yang berakhir babak belur dengan beberapa jahitan di wajahnya. Draken pun dengan spontan langsung membungkukkan badannya dan meminta maaf atas segala kejadiannya. Namun Maiki tidak melakukannya karena memang itu bukan salahnya. Tetapi karena Draken lebih bijak, dia pun menarik kepala Maiki dan menyuruh Maiki untuk membungkukkan kepalanya dan meminta maaf juga. Di sana Maiki melihat betapa baiknya Draken walaupun kenyataannya dia tidak bersalah apapun. Draken pun menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin melihat pihak luar tersakiti akibat masalah temannya. Dan mereka sebagai teman dan anggota geng Tokyo Manji harus mengatasi dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal tersebut dilihat oleh Takemichi, dan Takemichi semakin yakin bahwa Draken adalah hatinya Maiki. Dan jika Draken mati, maka Maiki dan Tokyo Manji di masa depan tidak akan berubah menjadi geng yang sangat sadis. Takemichi pun mengikuti mereka berdua dan sampailah di salah satu gudang.
Di sana Takemichi meminta Maiki untuk membatalkan tawurannya, tetapi Maiki menolak saran dari Takemichi. Tidak lama setelah itu, datanglah Mobius yang dipimpin oleh Osanai. Ternyata Mobius menyerang lebih awal dari tawuran yang sudah ditentukan. Ketika Maiki akan menghadapi mereka semua, Pak lalu berkeinginan untuk menghadapi Osanai sebagai pimpinan di sana 1 lawan 1 demi membalaskan dendamnya. Maiki pun mempersilahkan Pak untuk bertarung. Namun dalam pertarungan, Pak dihajar habis-habisan dan akhirnya kalah dari Osanai. Osanai kemudian menantang Maiki dan inilah yang terjadi. Osanai dikalahkan dalam sekali tendangan oleh Maiki hingga terkapar di lantai. Setelah Osanai di sana mencoba menusuk Draken, Takemichi pun kaget karena mungkin kematian Draken diakibatkan oleh Osanai sehingga dia akan gagal menyelamatkan Draken dan Hina di masa depan. Tapi ternyata pisau tersebut mengenai tangan Draken dan Draken masih baik-baik saja walaupun tangannya terluka. Dia pun lalu menghajar Osanai hingga pingsan. Lalu Draken meminta semua anggota geng Mobius untuk menjadi bawahan geng Tokyo Manji karena ketuanya Osanai sudah dikalahkan oleh Maiki. Setelah kejadian itu, Takemichi pun sangat lega karena tawurannya telah berakhir dan Draken masih hidup. Takemichi beranggapan bahwa dia telah berhasil menyelamatkan Draken dan di masa depan, geng Tokyo Manji tidak akan berubah menjadi geng yang sadis sekaligus pacarnya Hina akan tetap hidup. Kemudian Takemichi memenuhi janjinya kepada Hina dan pergi ke acara festival pada malam itu. Takemichi terlihat sedang bersenang-senang bersama Hina. Sampai suatu ketika, Takemichi melihat beberapa anggota geng Mobius dari kejauhan. Karena penasaran, Takemichi mengikuti mereka. Dan ternyata salah satunya adalah Kiyomasa yang sedang memegang pisau. Takemichi yang tadinya sudah senang karena tawuran telah selesai, ternyata tawuran itu masih berlanjut hingga sekarang. Dan dikhawatirkan Kiyomasa akan menusuk Draken karena dendam Kiyomasa yang telah diusir dari geng Tokyo Manji oleh Draken. Sialnya Takemichi di sana ketahuan oleh mereka, yang kemudian dia dihajar dan diikat oleh lakban. Setelah menunggu agak lama, Hina pun menemukan Takemichi dan mencoba menolong dirinya. Takemichi di sana merasa tidak berguna karena Takemichi merasa sebagai laki-laki pecundang yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa melindungi siapapun. Namun Hina meyakinkan Takemichi bahwa dirinya kuat karena Takemichi bisa menolong orang lain dengan caranya sendiri, seperti menangis dan melakukan tindakan bodoh. Semangat Takemichi pun bangkit dan segera bergegas untuk menemui Draken dan yang lainnya. Di lokasi lain, Draken yang sedang menunggu anggota geng Mobius yang mau bergabung dengan geng Tokyo Manji sekaligus menunggu Maiki dan yang lainnya. Tapi ternyata Maiki sedang berada di tempat lain. Maiki yang sudah menunggu lama menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Draken, yang ternyata Draken dijebak oleh anggota Mobius di lokasi berbeda. Maiki dan yang lainnya pun lalu bergegas mencari Draken. Sementara itu, Draken sedang berusaha bertarung melawan semua anggota geng Mobius. Anggota Mobius lalu mengeroyok Draken karena menolak untuk bergabung dengan geng Tokyo Manji. Setelah dikeroyok oleh anggota Mobius, terdengarlah suara khas dari motor Maiki dari kejauhan, dan bantuan pun datang dari Maiki dan yang lainnya. Tanpa basa-basi, mereka semua pun kemudian melakukan pertarungan besar. Tidak lama setelah itu, Takemichi pun datang di tengah tawuran. Dia menyadari situasi saat ini sangat kacau. Lalu dia melihat Draken yang sedang bertarung. Kiyomasa pun ada di belakang Draken untuk menusuknya. Draken pun ditusuk oleh Kiyomasa dan pergi dari sana. Takemichi lalu berteriak pada anggota gengnya bahwa Draken sedang terluka akibat ditusuk oleh Kiyomasa. Maiki pun berusaha menolong Draken, tapi karena di sana situasi yang sangat kacau, Maiki dihalangi banyak anggota Mobius, yang akhirnya dia meminta Takemichi untuk mengurus Draken. Takemichi berusaha keluar dari tawuran itu, dia pun dihadang oleh beberapa anggota Mobius. Untungnya, Akun dan teman-temannya datang, dan ini menjadi kesempatan Takemichi untuk kabur dan membawa Draken ke rumah sakit. Di tengah perjalanan ke rumah sakit, sialnya dia dihadang oleh Kiyomasa. Dan apa boleh buat, Takemichi pun di sana harus menghadapi Kiyomasa sendirian karena Draken sedang terluka parah dan kehabisan banyak darah.
Namun kali ini Takemichi dengan tekad kuatnya yakin bahwa dirinya bisa mengalahkan Kiyomasa sekaligus membalaskan dendamnya terhadap dia. Takemichi pun mulai menghajar Kiyomasa. Walaupun di awal dia menerima banyak pukulan, tapi Takemichi terus berusaha sampai akhirnya dia berhasil mencekik Kiyomasa sampai pingsan dari gendongan dari belakang. Di lokasi lain, Maiki dan yang lainnya telah memenangkan pertarungan melawan Mebius, dan hanya Maiki lah yang bisa berdiri tegak sampai akhir. Setelah pertarungan itu, mereka semua kemudian pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Draken. Mereka semua terlihat sangat khawatir dengan keadaan Draken, tetapi selagi mereka semua panik, Maiki sangat terlihat santai di sana. Keesokan harinya, dokter pun keluar dari suatu ruangan, dan dia mengatakan bahwa Draken telah lolos dari kematian dan operasinya pun berhasil. Semua anggota di sana pun sangat senang dan kemudian berteriak merayakan keselamatan Draken. Lalu Takemichi melihat Maiki di lorong rumah sakit sendirian, yang ternyata sebenarnya Maiki sangat khawatir dengan Draken dan dia menangis terharu karena Draken telah selamat dari kematian. Takemichi kemudian pergi dari rumah sakit dan menemui Naoto untuk kembali ke masa depan karena misinya kali ini telah berhasil menyelamatkan Draken dan kemungkinan besar Hina akan tetap hidup di masa sekarang. Terlihat Takemichi di masa sekarang sedang berlari untuk menemui pacarnya Hina. Tapi sebelum itu terlihat akun yang telah hidup kembali di masa sekarang dan tato Draken yang hilang di leher Maiki dewasa. Sesampainya di rumah Hina, Takemichi berteriak memanggil Naoto, menanyakan keadaan kakaknya Hina. Dan inilah yang terjadi. Film ini pun diakhiri oleh Takemichi yang tersenyum menahan tangis haru karena melihat Hina yang hidup kembali di masa depan. Dan film pun berakhir. Apa pendapat kalian terhadap film Tokyo Revengers live action ini? Apakah sesuai ekspektasi kalian seperti versi animenya? So, terima kasih bagi yang sudah menonton dan mensupport channel ini. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan selamat beristirahat.